Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farah Atifah dengan NIM akhir 066. Di sini saya akan menjawab soal nomor 1A tentang hakikat dan fungsi dari Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah hakikatnya adalah suatu kesimpulan dari perintah Al-Quran dan Sunnah tentang pengabdian manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal dan perjuangan setiap Muslim yang sadar akan kedudukannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan khalifah di muka bumi ini. Selain itu, fungsi dari Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ada 5. Yang pertama, sebagai pedoman hidup warga Muhammadiyah. Yang kedua, pedoman dalam menjalankan persyarikatan Muhammadiyah. Yang ketiga, ideologi dasar bagi seluruh anggota Muhammadiyah. Yang keempat, tujuan dasar Muhammadiyah yang harus dicapai dengan berbagai bentuk amal usaha. Dan yang kelima, menjelaskan cita-cita dan tujuan Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fardia Fatika Syarif dengan NIM akhir 099. Di sini saya akan menjawab UAS AIK nomor 1B itu tentang pokok kandungan dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Itu yang pertama ada hidup manusia harus berdasarkan tauhid, mengesahkan Allah, bertuhan, beribadah, serta tunduk dan taat kepada Allah. Perilaku yang mencerminkan pemahaman tentang tauhid dalam kehidupan sehari-hari seperti sifat sombong, tidak merasa hebat, takabur, mencukuri segala pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua itu ada poin pokok pikiran dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah itu hidup manusia itu bermasyarakat. Hidup bermasyarakat bertujuan untuk memberi nilai yang sebenar-benarnya bagi kehidupan manusia. Yang ketiga ada hukum Allah yang sebenar-benarnya hanyalah satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban dunia bersama atau masyarakat dalam menuju hidup bahagia dan juga sejahtera yang hakiki di dunia dan juga di akhirat. Kemudian yang keempat itu berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah wajib untuk beribadah kepada Allah dan berbuat ihsan dan islah kepada manusia ataupun kepada masyarakat. Kemudian yang kelima ada perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Hanyalah akan dapat berhasil dengan mengikuti jejak atau ittiba perjuangan para nabi, terutama perjuangan Nabi Muhammad SAW. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fardia Fatika Syarif dengan NIM akhir 099. Di sini saya akan menjawab UAS AIK nomor 2A yaitu tentang pengertian kepribadian Muhammadiyah. Muhammadiyah sendiri merupakan salah satu gerakan Islam yang ada di Indonesia. Dalam Muhammadiyah terdapat sebuah kepribadian, salah satunya adalah kepribadian Muhammadiyah. Nah, kepribadian Muhammadiyah itu adalah rumusan yang menggambarkan hakikat Muhammadiyah, dasar dan juga pedoman amal, usaha serta perjuangan beserta sifat-sifat yang dimilikinya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Enal Alfansyah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 2 yang bagian B, yaitu apa saja kandungan pokok kepribadian Muhammadiyah, dan jelaskan. Baik, kepribadian Muhammadiyah. Yang pertama itu kepribadian Muhammadiyah ialah sebuah rumusan yang menguraikan tentang jati diri apa dan siapa Muhammadiyah. Dirumuskannya kepribadian Muhammadiyah dilatar belakangi oleh kebutuhan persyarikatan dan adanya rumusan yang dapat dijadikan pedoman bagi persyarikatan Muhammadiyah. Kemudian fungsi dari kepribadian Muhammadiyah berfungsi sebagai landasan, pedoman, dan pegangan setiap gerak Muhammadiyah menuju cita-cita terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian matan atau
isi kepribadian Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud gerakannya ialah dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar yang ditujukan kepada dua bidang, perseorangan dan masyarakat. Dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar pada bidang pertama terbagi kepada dua golongan. Kepada yang telah Islam bersifat pembaharuan atau tajdid, yaitu mengembalikan kepada ajaran Islam yang asli dan murni. Dan yang kedua kepada yang belum Islam, bersifat seruan dan ajakan untuk memeluk agama Islam. Adapun dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar bidang kedua ialah kepada masyarakat, bersifat kebaikan dan bimbingan serta peringatan. Semuanya itu dilaksanakan dengan dasar takwa dan mengharap keridhaan Allah semata. Dasar dan amal usaha Muhammadiyah dalam perjuangan melaksanakannya usahanya menuju tujuan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, di mana kesejahteraan, kebaikan, dan kebahagiaan luas merata. Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya atas prinsip-prinsip yang tersimpul dalam mukaddimah anggaran dasar, yaitu yang pertama, hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hidup manusia bermasyarakat. Yang ketiga, mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan berkeyakinan bahwa ajaran agama Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk berbahagianya di dunia dan di akhirat. Kemudian yang keempat, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ihsan kepada kemanusiaan. Yang kelima ada ittiba, yaitu langkah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang keenam ada melancarkan amal usaha dan perjuangannya dengan ketertiban organisasi. Kemudian sifat Muhammadiyah itu yang pertama, beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Kedua, memperbanyak teman dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, lapang dada luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Yang keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Yang kelima, mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar yang falsafah negara yang sah. Keenam, amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik. Ketujuh, aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedelapan, kerjasama dengan golongan Islam manapun dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. Yang kesembilan, membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, bersifat serta kolektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Ringkasan kepribadian Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam. Kemudian gerakan Islam yang dimaksud Muhammadiyah ialah dakwah Islamiyah atau dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Dakwah Islam Muhammadiyah ditujukan kepada dua bidang. Yang pertama itu bidang perorangan dan yang kedua bidang kedua. Bidang pertama dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama itu orang yang sudah Islam, dakwahnya bersifat pembaharuan, dan orang yang belum Islam, dakwahnya bersifat seruan atau ajakan untuk memeluk agama Islam. Kemudian bidang kedua itu kelompok atau masyarakat. Ini tuh bersifat kebaikan dan bimbingan serta peringatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Naufal Thorik. Di sini saya akan menjawab soal nomor 3A, yaitu tajrid sendiri menurut bahasa berasal dari kata jarrada yujaridu tajridan yang memiliki makna asli yaitu murni, dan secara bahasa Indonesia sebuah pemurnian. Istilah tajrid tidak sepopuler dengan tajdid, meskipun yang dimaksudkan memurnikan hal-hal yang khusus. Dengan kata lain, tajrid merupakan mengembalikan dan memurnikan segala sesuatu kegiatan yang terkait dengan akidah dan ibadah kepada ajaran yang sesuai Al-Quran dan Al-Sunnah. Terima kasih.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin dengan NIM 032. Di sini saya akan menjawab soal nomor 3B, yaitu apa yang dimaksud dengan berwatak tajdid. Jadi berwatak tajdid berarti memiliki sifat atau karakter pembaruan. Dalam konteks keagamaan, tajdid berarti pembaruan terhadap ajaran Islam, baik dalam bentuk pemikiran ataupun gerakan, sebagai respon atau reaksi atas tantangan baik internal maupun eksternal yang menyangkut keyakinan dan juga sosial umat. Secara umum, tajdid dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pemurnian atau tahrir, yang dimana pembaruan yang bertujuan untuk mengembalikan ajaran Islam kepada keaslian dan juga kemurniannya sesuai dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yang kedua yaitu adalah pengembangan atau tanwir, yang dimana pembaruan yang bertujuan untuk mengembangkan ajaran Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Nah, dalam konteks Muhammadiyah, tajdid merupakan salah satu watak dari ajaran Islam. Muhammadiyah memandang bahwa Islam adalah agama yang dinamis dan juga progresif, sehingga senantiasa terbentuk terhadap pembaruan. Pembaruan dalam Muhammadiyah dilakukan dengan tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Beberapa contoh pembaruan yang dilakukan oleh salah satu contohnya pembaruan yang dilakukan oleh Muhammadiyah yaitu pembaruan dalam bidang pendidikan, yang dimana dengan mendirikan sekolah-sekolah dan juga perguruan tinggi yang menerapkan sistem pendidikan modern. Nah, pembaruan yang dilakukan oleh Muhammadiyah bertujuan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan juga bermartabat. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Az-Zahra dengan akhiran NIM 113. Di sini saya akan menjawab pertanyaan AIK nomor 4A. Apa pengertian dari ibadah menurut Muhammadiyah? Ibadah ialah bertakarub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan menaati segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya dan mengamalkan segala yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di sini saya akan menjawab nomor 4B, jelaskan pengertian dari bid'ah, tahayul, dan khurafat, serta berikan masing-masing contoh. Yang pertama di sini pengertian dari tahayul. Tahayul secara ilmu bahasa berasal dari kata hayal yang berarti gambaran atau bayangan. Jadi tahayul berarti segala sesuatu berupa gambaran atau bayangan yang hanya berada dalam angan-angan atau hayalan belaka, sementara dalam kenyataan tidak ada. Contohnya, masih banyak masyarakat kita percaya pada tahayul, seperti contoh cincin, kris, burung gagak, dan lain-lain. Ini diyakini dapat membawa keberuntungan, dapat melindungi kita dari segala mara bahaya, dan diyakini pula burung gagak bisa menjadi petunjuk akan datangnya musibah. Yang kedua yaitu bid'ah. Bid'ah adalah perbuatan yang tidak diperintahkan maupun dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tetapi dilakukan oleh sekelompok masyarakat dalam periode sesudah beliau wafat. Contoh-contoh bid'ah antara lain yaitu mengeraskan niat ketika sholat, mengadakan sholat yang tidak ada dalilnya, merayakan ulang tahun atau hari besar seakan bernilai pahala. Yang ketiga yaitu khurafat. Khurafat ialah semua cerita atau rekaan, hayalan, ajaran-ajaran tentang pantangan atau larangan adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Contoh dari khurafat antara lain seperti mempercayai adanya mitos atau pamali, zodiak, arti mimpi, dan masih banyak lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adiba Fasiha akan menjawab pertanyaan nomor 5A, yaitu pandangan Muhammadiyah dengan kesetaraan gender. Jadi Ibu Bayin atau Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah, dia menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan dan peran yang sama dalam menggerakkan dan juga memajukan masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang telah diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu pendiri Muhammadiyah pada zaman dulu. Jadi sejak awal pembagian peran antara laki-laki dan juga perempuan ini telah diletakkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah ini. Dalam bidang dakwah, perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk bisa beramar ma'ruf nahi munkar sekaligus menjadi mujadid dengan potensi yang mereka miliki. Beliau mengatakan tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan juga perempuan dalam Islam. Hal ini menurutnya termasuk dalam pemanfaatan teknologi. Jadi mengingat teknologi informasi saat ini tuh sedang berkembang dengan sangat pesat, serta menjadi elemen vital perkembangan umat manusia, Bu Bayin ini mendorong untuk sekelompok perempuan melakukan inovasi dan juga mengembangkan ilmu pengetahuan mereka terhadap teknologi. Beliau mengatakan perempuan dan juga laki-laki ini mempunyai hak yang sama untuk maju, untuk bisa mengakses hal yang sama dengan laki-laki. Artinya perempuan ini dia itu bisa mengakses inovasi yang sama dengan laki-laki untuk literasi digital, untuk mengembangkan ilmu dalam memperkembangkan teknologi. Jadi di Islam ini dia disebut salmah, yaitu memberi ruang atau kesempatan yang setara kepada laki-laki dan juga perempuan yang beriman dalam beramal salih dan juga untuk meraih kehidupan yang lebih baik atau yang disebut dengan hayatan thayyiban. Melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, Aisyah juga terus mendorong adanya pemerataan antara akses literasi kesetaraan laki-laki dan juga perempuan dalam keterlibatan mengelola teknologi digital ini. Oleh karena itu, Ibu Bayin mengatakan, oleh karena itu ini pemerataan literasi untuk membangun lingkungan digital yang aman mutlak diperlukan untuk mewujudkan pemanfaatan teknologi digital yang sama rata antara laki-laki dan juga perempuan. Begitu ujarnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Tifa dengan NIM akhir 066. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal nomor 5B, yaitu tentang peran perempuan Muhammadiyah dalam berbangsa dan bernegara. Seperti yang kita tahu, ada dua organisasi perempuan Muhammadiyah, yaitu Aisyah dan Nasyatul Aisyah. Di mana Aisyah memiliki amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, dan pemberdayaan manusia. Sedangkan untuk Nasyatul Aisyah tujuannya untuk membentuk pribadi putri Islam yang berarti bagi agama, keluarga, dan bangsa untuk menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bertujuan untuk yang pertama menanamkan al-Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Hadis sesuai dengan jiwa Muhammadiyah kepada anggotanya sebagai dasar pendidikan putri dan sebagai pedoman berjuang. Yang kedua, mendidik anggotanya untuk mengembangkan keterampilan dan keaktifan sebagai seorang putri serta mengamalkannya sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, mendidik anggotanya agar memiliki kepribadian putri Islam. Yang keempat, mendidik dan membina kader pemimpin untuk kepentingan agama, organisasi, dan masyarakat. Yang kelima, mendidik anggotanya untuk menjadi mubalighat motivator yang baik.